dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh membuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan menutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim.
Kenikmatan dari ujung rambut hingga ujung kaki kita. Nikmat berkumpul adalah salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini. Salawat berserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, yang insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Yang terhormat Ketua Umum Partai Umat Bapak Ridho Rahmadi dengan jajarannya, yang terhormat Ketua DPW Bapak Haji Daris dengan jajarannya, yang terhormat Ketua DPD Bapak Bahtiar dengan jajarannya, para Ketua DPD yang telah hadir di pelantikan ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang terhormat para alim ulama, rekan-rekan Partai Umat yang hadir di gedung ini yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara pelantikan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dan para undangan yang mau menyempatkan diri untuk datang dan di acara pelantikan ini. Perlu saya laporkan sebagai panitia, seluruh pengurus DPD, pengurus Permata, pengurus Garda, dan pengurus DPC hari ini siap dilantik Pak Ketum, Pak DPW. Antusias mereka sangat luar biasa karena seorang ketum datang ke pelantikan kita. Semoga dengan pelantikan ini di Partai Umat Kota Depok bisa lebih besar dan pengurusnya lebih solid untuk membesarkan Partai Umat di Kota Depok ini. Yang terakhir, kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan hidangan, kecilnya tempat pelantikan, atau apapun yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan pastinya datang dari kami, kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani, Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 0217 garis miring 01.32.76 garis miring SK titik cap strip 2 Romawi strip 1 garis miring DPP titik PU garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Depok periode 2021 sampai 2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Depok periode 2021 sampai 2025. Yang dipanggil mohon ke depan. Majelis Pengawal Partai. Ketua Lukita Purnama Darisman SH. Dr. Andes Haji Jarkasih MSI. Wakil Ketua Haji Idrus. Wakil Ketua Insinyur Edi Waluyo MT. Sekretaris Dr. Andes Busri Sahril MSI.
Wakil Sekretaris Hendra Asmara. Hendra Amara. Wakil Sekretaris Suparman. Wakil Sekretaris Muhammad Taufik. Anggota Abdul Aziz Assegaf. Anggota Ruhiyat. Anggota Asnawati. Anggota Haji Mawati. Anggota Afrida. Anggota Ramlan Nazir. Anggota Lukman. Dewan Pengurus Daerah. Ketua Bahtiar SEMM. Wakil Ketua Daniel Sucahyadi SHMH. Wakil Ketua Rusli Ridwan. Wakil Ketua Atika Rahimah. Wakil Ketua Muhammad Sadli. Wakil Ketua Juliana Nur Haslia. Wakil Ketua Padli Kalam Akbar. Wakil Ketua Subagia. Wakil Ketua Harman Irawan. Wakil Ketua Muhammad Surahman Eka Hadi Putra. Wakil Ketua Dr. Nasinggahan Lubis. Wakil Ketua Ahmad Faisal Lubis. Wakil Ketua Cahaya Firmansyah. Wakil Ketua Dr. Ahmad Faki. Wakil Ketua Raymond Alpon. Sekretaris Agung Murdono. Wakil Sekretaris Insinyur Muhammad Nur Setio Budi. Wakil Sekretaris Adi Mulia Kusuma. Wakil Sekretaris Deden Firmansyah. Wakil Sekretaris Aisyah Yasmin. Wakil Sekretaris Sri Pamungkas Kusuma Wijayanti. Wakil Sekretaris Kiki Ramadan. Wakil Sekretaris Imbang J. Trenggana. Wakil Sekretaris Aris Wibowo. Wakil Sekretaris Akbal Muammah Bahtiar. Wakil Sekretaris Aris Tresna Sabilur Rahman. Wakil Sekretaris Retno Asi. Wakil Sekretaris Rumantra. Wakil Sekretaris Asti Septianingsih. Wakil Sekretaris Ali Imran. Bendahara Ika Irmawati ST. Wakil Bendahara Jul Fahmi. Wakil Bendahara Tamrin. Wakil Bendahara Lelawati. Wakil Bendahara Luke Geopani Satrianti. Wakil Bendahara Rusmani. Wakil Bendahara Sadiman Sumintagali. Wakil Bendahara Dr. Andes Agus Rahayu Purnama. Ya. Ketum punten, ketum ke atas saja ketum biar kelihatan fotonya. Iya. Mari hadirin kita berikan aplaus kepada Iya. Siap. Hadirin masih tetap di depan untuk mengikuti prosesi pemotretan bersama. 2021-2026
memperhatikan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga, memutuskan menetapkan Ketua Zulfahmi, Wakil Ketua Rostantina, Sekretaris Atika Rahima, Bendahara Lelawati, Bidang Penggalangan Massa, Ketua Sri Novandari, Anggota Sri Rosmawati, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Ketua Imma Mutia, Anggota Afrida, Bidang Humas, Ketua Sri Pamungkas Kusuma Wijayanti, Anggota Eka Sulistianingsih. Bidang Pendidikan, Ketua Hajah Yusneli SPD, Anggota Anissa Febrianti. Bidang Kesehatan, Ketua Asti Septianingsih, Anggota Solicat. Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ketua Rita Nurita, Anggota Nur Laila. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Maret 2022. Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Jawa Barat, Ketua Krisnawati SEMM, ditandatangani. Sekretaris Mariati Sukendar Eshum, ditandatangani. Sekian. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tanggal 24 Maret 2022, saya selaku Ketua DPW Permata Umat Provinsi Jawa Barat dengan ini melantik Dewan Pengurus Daerah Permata Umat Kota Depok periode 2001-2025. Mohon Ibu Lukita Darisman. Ketua Bidang Pembina Organisasi dan Anggota Pengkaderan yaitu Bayangkara Esa Putra. Ketua Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Bidang Komunikasi Pemuda dan Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa, Raffi Raihan Rabbani. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Humas, IT dan Medsos, Ihsan Pradita. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022, Dewan Pengurus Pusat Garda Umat. Ketua Umum Raya Dwi Putra Ramadan SH. Sekretaris Jenderal Irfan Darmawan ST. Ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penandatanganan langsung pemberian tanda oleh Ketua Garda Jawa Barat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPW ya? Ketua Umum DPW Jawa Barat. DPP. Ketua Umum DPP Partai Umat. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yani Safei. Dokter Engineering Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, Ketua Umum Partai Umat ya. Mohon maaf nih, baru kenal Pak, salam kenal. Dan seluruh pengurus DPP ya, dan juga kepada pengurus Partai Umat tingkat Depok ya, Haji Bahtiar Dewantara SE MM AKC ACP APKP, dan seluruh yang dilantik pada hari ini, termasuk di dalamnya Garda Umat dan Permata Depok, serta para tokoh masyarakat. Ada orang tua saya Pak Haji Idris, terima kasih. Terus juga seluruh yang ada di sini, tanpa menyebutkan satu persatu, mohon maaf, tanpa mengurangi hormat saya. Saya tadi waktu perjalanan ke sini bingungnya kenapa? Saya bilang saya diundang nih sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok apa sebagai Wakil Wali Kota Depok? Jadi kalau disuruh sambutan sebagai Wakil Wali Kota Depok, jaket saya harus buka dulu. Ini warna partainya nih mirip partai saya yang lama ini. Warnanya ada warna emas, ada warna hitamnya gitu kan. Kebetulan kalau partai saya sekarang warnanya sudah berubah jadi orange. Bagi semua masyarakat di manapun di Indonesia, sebagai seorang warga negara Indonesia, sebagai sebuah organisasi, merupakan suatu hal yang kewajiban bagi kita bersama-sama membangun Indonesia. Wabil khusus di Kota Depok membangun Kota Depok. Idris Imam yakin bahwa kami bukan Superman. Gak mungkin membangun Kota Depok, mensejarahkan warga Depok dengan berdua saja atau dengan pemerintah saja, ya. Karena kami ini menginginkan ada super team. Semua diikutkan dalam proses pembangunan, terutama dalam pentahelix yang pernah kita ketahui, baik dari unsur akademisi, dari unsur pembisnis, dari unsur media, maupun dari unsur masyarakat dalam ini komunitas dan partai-partai. Sebuah perjuangan memang berat untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh kita sekalian, oleh para pendiri bangsa. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa bangsa kita, para pendiri bangsa kita sudah memberikan sebuah kalimat kepada kita, Indonesia adalah tanah airku. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita memahami pembangunan itu hanya di tanah. Padahal para pendiri bangsa kita adalah tanah dan air. Negara kita terdiri dari darat dan lautan. Luas lautan lebih daripada luas daratan. Ya kalau saya lihat DKI Jakarta saja, Depok nggak punya laut, gitu. Tetapi bukan berarti tidak bisa membangun di air. Tetapi kalau lihat DKI itu, kalau saya baca di beberapa kajian-kajian ilmiah, itu Kepulauan Seribu sangat tertinggal dari daerah-daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan lain sebagainya. IPM-nya juga sangat rendah. Kebetulan untuk Kota Depok memiliki IPM 3 besar di Jawa Barat. Yang pertama Kota Bandung, yang kedua Kota Bekasi, yang ketiga Kota Depok. Tapi Depok nomor 1 masalah ya angka kemiskinan terendah di Jawa Barat. Bahkan di Indonesia. Yang pertama adalah Sawalunto, yang kedua Tangerang Selatan, yang ketiga adalah Kota Depok. Kemiskinan terendah. Walaupun demikian tetap pasti ada yang miskin. Yang namanya 2,57% dari 2 juta orang berarti hampir 200
hampir kalau 2%, 2,57 itu berarti sekitar 25.000 orang atau 30.000 orang masih miskin. Ya, bahkan kami untuk mengatasi masalah pembangunan di Kota Depok dalam rangka mensejahterakan Kota Depok mempunyai visi 3. Jadi kalau kita pakai tangan begini artinya nih ini huruf D, huruf Depok, ini maju, berbudaya dan sejahtera. Jadi maju, berbudaya, maju itu melambangkan tentang majunya infrastruktur yang di Kota Depok, baik jalan, jembatan, ya, lalu juga sekolah, terus juga rumah sakit. Alhamdulillah kita sudah punya 2 rumah sakit umum, 1 di Sawangan, dan bulan Agustus akan diresmikan RSUD di wilayah timur, yaitu Rumah Sakit Tapos. Ya, insya Allah. Yang kedua adalah infrastruktur yang lain adalah alun-alun. Kita punya alun-alun yang bagus dan mudah-mudahan terbaik di Indonesia, alun-alun Kota Depok yang ada di GDC. Luasnya 6,7 hektar. Dan ke depan kita akan bangun alun-alun baru di wilayah Bojong Sari Sawangan seluas 2,2 hektar plus 29 hektar situ 7 muara. Jadi kita akan membangun, kita akan kuatkan Depok dengan itu. Bapak Ibu sekalian, pembangunan infrastruktur tidak akan baik jika tidak dibangun SDM-nya. Nah, ini penting nih bagi Partai Umat membangun SDM yang kompetitif, ya, untuk kompetitif. Dan saya sarankan nih kepada Partai Umat, saya lihat tadi ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda. Tapi ketahuilah bahwa Depok memiliki bonus demografi 70%. Artinya apa? Usia anak muda sangat banyak. Usia dari 15 tahun sampai usia 50 tahun usia produktif itu sangat banyak. Jadi sayang kalau tidak mengambil suara anak muda. Siap ya? Terutama nih garda umat, ya. Harus benar-benar anak muda ini. Gayanya gaya anak muda. Karena di situ suara terbanyak. Maka untuk membangun SDM yang baik, kita punya visi berbudaya. Berbudaya ini tidak melambangkan hanya sebuah seni, tari, dan lain sebagainya. Tapi budaya itu melambangkan adalah betapa kita ingin membangun SDM di Kota Depok. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena perkenannya lah kita dapat berkumpul. Oleh karena perkenannya lah kita diberi nikmat sehat, dianugerahkannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pelantikan Partai Umat Kota Depok pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, anak cucu kita memperoleh syafaatnya di kemudian hari kelak. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Imam Budi. Yang saya hormati ayahanda kita Haji Idris. Yang saya hormati dari DMI Kota Depok, ayahanda Endang. Kemudian dari PDM Kota Depok tadi Haji Idrus Yahya. Kemudian yang saya hormati juga dari Kesbangpol yang mewakilinya Bapak Nuryanto. Kemudian dari partai yang ada di Kota Depok, dari KPNP saya lihat menghadiri undangan itu adalah Abangda Anwar dari Perindo. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga dari Abri 1. Abri 1 mana? Abri 1. Terima kasih Ketum sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua kita
Ketua Umum Partai Umat, sahabat Ridho Rahmadi, Dr. Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, dan para wakil ketua umum. Saya melihat ada sahabat Buniani. Sahabat Buniani mana? Tolong berdiri, tolong kenapa? Ini kita sahabat Buniani, ini dari Depok, abangnya, kakanda semua. Kemudian ada abangda sahabat kita Najaruddin SH. Kemudian para wakil ketua yang lain, Bendung, PLD Bendung, Bapak Wahyudi, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Ketua DPW Partai Umat, Abangda sahabat kita Haji Daris SH. Yang kami hormati Sekretaris Kakang Amin Fahrudin. Yang kami sayangi serta hormati Ketua MPPW Jawa Barat, sahabat ayahanda kita juga Profesor Dr. Insinyur HM Yarni Safei beserta anggota MPPW yang hadir hari ini. Kemudian dari Korwil ada Abangda Asnur. Yang kami hormati dari DPP Permata, Ibu Lasmi pembina. Kemudian dari DPW Ibu Krisnawati dan pembinanya Ibu Ratna. Dari Garda yang kami sayangi semuanya, para hadirin dan undangan sekalian yang tidak, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Perjalanan panjang Partai Umat Kota Depok hari ini telah mengantarkan kita kepada pelantikan yang membahagiakan ini. Semoga ini menjadi penambah semangat kami di Kota Depok ini untuk terus bersinergi. Abang Kakanda yang di belakang mohon jangan bersuara dulu, jangan membuat obrolan dulu. Sebentar, sedikit lagi, 2 menit lagi. Semoga pelantikan ini akan menjadi penambah semangat kami di Depok untuk bersinergi terus, guyup, bersatu padu dalam menjalankan agenda Partai Umat. Kami sadar masih banyak kekurangan kami, masih panjang perjalanan yang harus kami tempuh. KTA-nisasi, pemenuhan persyaratan dalam rangka pendaftaran ke KPUD. Kemudian jika nanti setelah pendaftaran kita harus melaksanakan menjalani verifikasi faktual, dan setelah lolos, kalau lolos verifikasi faktual, kita harus menghadirkan caleg-caleg yang berkualitas serta yang berintegritas yang dapat merealisasikan tagline kita, niat utama kita di Partai Umat kita bergabung, yaitu melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Terima kasih kami yang tak terhingga kami aturkan kepada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan sumbangsihnya, dukungan moral juga material kepada kami Partai Umat Kota Depok. Para dermawan, donatur, juga nasihat yang diberikan oleh para habaib, para ulama, kiai, ustadz, tokoh-tokoh masyarakat dari Ketum Partai Umat, juga Waketum Sekjen Partai Umat yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihatnya. Kami membuka pintu seluas-luasnya kepada semua golongan masyarakat di Kota Depok, menjadikan Partai Umat Kota Depok menjadi partai yang terbuka untuk semua golongan, untuk semua lapisan, tua, muda, kaya, miskin, NU, Muhammadiyah, Aswasiliyah, semua asal jangan, Ahmadiyah dan PKI. Semuanya masuk Partai Umat. Kita terima, kita buka seluas-luasnya. Kita undang semua pengurus menjadi pengurus di Kota Depok, Partai Umat Kota Depok, untuk memberi warna. Berilah warna, beri warna Anda di Partai Umat Kota Depok agar bisa menjadi partai yang benar-benar dapat menjalankan amanahnya, menjadi partai yang rahmatan lil alamin. Begitu, itu saja mungkin yang kami bisa
sampaikan sebagai ungkapan terima kasih, syukur dan niat tulus kami untuk bekerja ke depannya. Mohon dukungan dan doa dari semuanya. Terakhir saya ingin mengajak seluruh kader, pengurus DPD, pengurus DPC, pengurus Permata, pengurus Garda Umat Kota Depok untuk berjanji, berazam, menyatakan tekad dan semangat. Bersedia tidak ini semuanya? Pengurus? Oleh karena itu berdiri. Saya mohon untuk berdiri. Semua yang bukan kader Partai Umat Depok duduk boleh. Ketua DPD. Yang kader Partai Umat Depok aja berdiri. Mohon kesediaannya. Baik. Terakhir kita berjanji, berniat, berazam ya. Jika saya teriak Partai Umat, jawabannya apa? Belum serentak. Jika saya teriak Partai Umat, jawabannya apa? Kemudian jika saya teriak DPRD Depok, Sukses 7 kursi. Bang, jangan dibantu pakai itu, Bang. Itu nanti terkesan pencitraan. Saya mau semuanya teriak dulu nih. Semuanya berdiri, semuanya teriak. Kemudian jika saya teriak Partai Umat Kota Depok, jawabannya? Siap. Belum sentak ya, kita mulai ya. Kalau nggak selesai nih pidato saya. Padahal rencana 5 menit tadi itu. Oke? Siap? Semua? Partai Umat? DPRD Depok? Partai Umat Depok? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan, Ayahanda Haji Amin Rais yang seyogianya bisa hadir, tapi sangat banyak ya yang membutuhkan. Jadi beliau nggak bisa hadir dulu di Jawa Barat. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan, ketum kita yang alhamdulillah setelah selesai keliling melantik-lantik seluruh Indonesia, hari ini kehormatan yang luar biasa buat kader, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Kota Depok. Beliau dari jam 8 sudah ada di Depok. Bapak Haji Ridho Rahmadi. Alhamdulillah, saya bangga sekali hari ini, gemeter ya Pak. Saya biasanya bicara lantang, pas di depan ketum saya ngadek-dek sekarang sedang. Apalagi di samping saya nih ada Bapak Wali Kota. Saya bingung. Beli rambutan ke Jakarta. Cakep. Balas. Apa lagi nih? Ya. Beli tomat di tengah hutan. Ya. Melihat sambutan Bapak Wali Kota seperti kader Partai Umat. Yang kami hormati Wakil Wali Kota. Bapak Wakil Wali Kota, alhamdulillah wa syukurillah ya. Beliau sangat ketat waktunya, tapi bisa duduk lama di kita. Nih besok Partai Umat harus ada pikirannya ke Bapak Wali Kota. Setuju ya? Yang kami hormati PDM dari Kota Depok, Muhammadiyah ya.
Bapak Haji Idrus dari PDM Kota Depok, Bapak Haji Endang dari DMI yang kami hormati, yang kami muliakan, juga teman-teman dari Kesbangpol, dari KPU, sahabat-sahabat para pengurus partai tingkat Kota Depok, yang sangat kami harapkan, yang sangat kami hormati, teman-teman ketua Kota Depok dan seluruh jajarannya. Tepuk tangan dong. Katanya mau menang, tepuk tangan aja mesti suruh gimana? Ya kan? Juga sahabat saya, ketua DPW dan semuanya ya yang hadir. Saya ingin sedikit izin ketum, saya ingin menyampaikan tadi mukadimah yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita punya perjalanan. Tadi saya bacakan sedikit aja ayat ya, bahwa kita ingin merubah diri kita, apalagi kalau ngomong kerennya ingin merubah bangsa. Nah, perubahan ini Allah sudah kasih kisi-kisi, Allah sudah kasih tahu, Allah sudah kasih aba-aba. Apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan, entah itu nasib kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian, itu Allah akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu ya, Pak Ustaz ya. Aku tidak akan merubah nasibmu, aku tidak akan merubah kaummu, aku tidak akan merubah dirimu kalau kamunya diem baik. Apalagi Kota Depok nih. Saya dengar awal-awal Kota Depok sengketa mulu, ya, selisih mulu, berantem mulu, susah Pak menangnya. Kalau mau menang, kalau mau dirubah, kalau kita mau berubah, setidak-tidaknya kita memberikan contoh. Kalau kelakuan diri kita sendiri aja belum mapan, belum bisa, bagaimana mengajak orang lain? Kita membawa tagline yang begitu hebat, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mohon kiranya semua bisa seperti kata Pak Ketua tadi, fokus sejenak, tenang dulu, barang 30 menit ke depan. Nah, insyaallah ini untuk kepentingan kita bersama dalam membangun perjuangan ke depan. Yang saya hormati ada Pak Wakil Wali Kota, terima kasih Pak sudah hadir. Juga pantun-pantunnya tadi. Yes. Kemudian ada juga perwakilan dari PDM Kota Depok, Pak Haji Idrus. Ada perwakilan dari Kesbangpol, Pak, terima kasih sudah hadir. Juga dari DMI Depok ada Pak Haji Endang. Kemudian juga sahabat-sahabat dari partai lain, ada dari Perindo tadi dalam catatan kami. Ada lagi dari partai lain? Yang dari lainnya videonya agak mundur aja mungkin. Dari mana? PKS ya, PKS Pak Abdullah. Saat ini yang kita doakan nanti. Demokrat, sahabat-sahabat dari Demokrat. Dari Bawaslu. Dari Bawaslu juga. Terima kasih Pak sudah hadir. Dari MUI, alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir meramaikan acara pelantikan Partai Umat untuk pengurus DPD Kota Depok hari ini. Yang saya hormati Pak Haji Daris, Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat, juga
segenap pengurus yang lain, ada Pak Bahtiar dan jajaran yang lain, pengurus DPD Kota Depok yang baru saja dilantik, juga Permata Umat dan juga Garda Umat semuanya, saya ucapkan selamat, semoga dimudahkan dalam mengemban amanah ke depan. Hari ini alhamdulillah hadir bersama saya sahabat-sahabat dari DPP. Jadi ini rombongannya satu gerbong tadi, kita naik KRL ya. Dari Cawang. Wakil Ketua Umum dari 4, alhamdulillah ada dua ya. Ada Bang Buniyani, Bang Buniyani berdiri sebentar. Kemudian ada Pak Nazarudin, mana Pak Nazarudin? Ada? Masih ada? Ya. Ada juga sahabat-sahabat dari DPP, ada Pak Nur Wahyudi, ini bendahara umum. Ada Mas Indra, ya, dari DPP juga. Kemudian ada Pak Asnur. Siapa lagi? Tadi ada Pak Afandi juga, ada Pak Masyur, dan yang lain-lain. Dan untuk seluruh sahabat-sahabat DPD Partai Umat yang lain yang di Jawa Barat, tadi saya lihat dari Kabupaten Bogor, dari DPD-DPD yang lain. Jadi izinkan saya menyampaikan barangkali pidato enteng-entengan. Kira-kira 30 menit ke depan yang akan saya sampaikan pertama adalah saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali 24 tahun yang lalu ketika negeri ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita terkungkung selama 32 tahun dalam rezim yang autokrasi, dalam rezim yang otoriter, di mana ruang gerak masyarakat dibatasi sangat sempit, bahkan untuk berbicara ya, politik itu hal yang tabu. Kebebasan media hampir-hampir tidak ada. Berapa kali kita dengar media beredar? Supaya kita bersyukur, mari kita ingat dulu. Pertolongan Allah itu adalah reformasi 98. Reformasi 98 membuka pintu untuk kita membangun demokrasi yang seutuhnya, yang kita damba-dambakan. Diawali, ya perlu kita ingat supaya kita terus bersyukur. Karena kalau kita lihat, ya, kita sendiri banyak mulai melupakan apa buah dari reformasi sesungguhnya. Yang pertama, angkatan atau militer mulai ditarik dari panggung politik. Itu buah dari reformasi 98. Prosesnya 2-3 tahun, 2-3 hingga 4 tahun setelah reformasi 98. Ya. Kemudian sistem perpartaian yang dulu zaman Orde Baru dibuat atau disimplifikasi demi rezim saat itu menjaga stabilitas politik, dibuat hanya 3. Kegiatan politik dibatasi hingga tingkat 2. Reformasi 98 kemudian membuka keran selebar-lebarnya sehingga kita bisa membuat partai. Maka partai yang lahir setelah atau pasca 98 adalah anak kandung reformasi. Yang jangan lupa, apalagi nanti durhaka, betul kan? Harus yang mengawal semangat reformasi. Kemudian pemilu kita dibuat semakin kompetitif dan terbuka. Pemilu kita dibuat kompetitif dan terbuka. Kemudian kebebasan pers yang tadi hampir-hampir tidak ada, kemudian mengalami peningkatan, mengalami kemajuan yang signifikan. Juga yang selanjutnya adalah reformasi hukum dan peradilan. Ini yang kita rasakan dari buah reformasi. Mohon didengarkan dulu, fokus dulu. Yang sebelah sana, tadi sudah bagus ini. Itulah buah-buah demokrasi. Sebelum reformasi, eksekutif, legislatif itu tidak pada on equal footing, tidak sejajar terhadap eksekutif. Bahkan gaji DPR dulu itu di kementerian, bukan langsung dari APBN. Itu reformasi kemudian membuat lembaga tersebut sejajar. Dan ada separation of power, tidak hanya lembaga
yang super power MPR, di mana presiden kemudian menjadi mandataris MPR, sekarang presiden menjadi mandataris rakyat. Jadi tidak ada presiden adalah petugas partai, presiden itu petugas rakyat kalau melihat filosofinya. Ya. Ini semangat reformasi yang dibangun ketika 98 waktu itu. Nah, pada perjalanannya kita rasakan, kemudian juga artikel-artikel ilmiah mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran. Ya, bahkan satu artikel ilmiah, coba dilihat, ini artikel baru yang menulis Thomas Power, ya, seorang akademisi di Australia sana, dan sahabatnya If, 2 orang. Dari 5 indeks demokrasi, ada 5 macam indeks, semuanya pasca 98 justru ke 2018 itu diukur 2 kali ya. 98 dan 2018 itu menurun indeks-indeks demokrasi. Minimal kita rasakan 2 hal. Nampak kita rasakan, ini saya berbicara pemerintah pusat ya, kalau insya Allah yang di sini pemerintah daerah sini putra-putra terbaik yang kita miliki. Tapi di pusat sana kita rasakan semakin otoriter. Jadi kebebasan ruang publik untuk mengutarakan pendapat yang merupakan buah dari reformasi 98 sekarang mulai dilimit, dibatasi. Kita rasakan Bang Buniani ini contoh korban UU ITE, diambil, ditarik pasal-pasal karet sehingga memenjarakan Bang Buni yang mengutarakan pendapatnya karena ada yang menista agama. Berapa tahun Bang Buni di penjara? 11 bulan. 11 bulan. Gimana semangat reformasi 98 ini? Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi kita lihat tokoh-tokoh ulama-ulama ditangkap. Bahkan lebih lagi, namanya otoriter itu menggunakan jejaring otoritasnya untuk membuat ruang gerak masyarakat ya, dalam mengutarakan pendapat dan seterusnya itu kemudian sempit sekali. Tapi ini tidak hanya sebatas itu, tapi kita lihat peristiwa KM50 menggunakan peluru timah panas. Adil atau zalim ini? Zalim. Adil atau zalim? Zalim. Kalau zalim kita? Kalau zalim kita? Dengan cara-cara yang baik. Jihad konstitusi. Oke. Kemudian organisasi-organisasi ditutup tanpa ada proses peradilan beberapa yang jelas. Lah kembali lagi kita ke sebelum reformasi. Buah reformasi tadi adalah reformasi hukum dan peradilan. Oh, kita kembali lagi sekarang. Apa yang kita perjuangkan ini mengalami kemunduran. Kemudian DPR, ya, kita soroti yang terutama RI. Ya. Kita rasakan fungsi utamanya tidak berjalan, alias disfungsional, alias impoten. DPR, legislatif, harusnya menjalankan fungsi checks and balances. Kalau eksekutif salah, kalau eksekutif khilaf, apa tugas DPR? Mengingatkan. Sekarang berapa di DPR yang oposisi terhadap ide-ide yang kadang nyeleneh? Ada berapa partai oposisi di DPR? 1. Partai siapa? Alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah Pak. Padahal demokrasi cirinya seharusnya simpel, checks and balances. Ketika eksekutif kemudian khilaf, berbelok, maka DPR mengingatkan. Nah, karena masyarakat merasa ini tidak terwakili, maka banyak muncul gerakan-gerakan populis, banyak tokoh-tokoh populis, banyak demo-demo, bahkan akhir-akhir ini demo kita lihat. Barusan 2 tokoh, 2 aktivis itu ditahan karena mengomentari salah satu menteri.
Ini kita harus lihat, inilah bukti nyata kemunduran demokrasi yang kita rasakan. Nah, kalau produk politiknya, produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan eksekutif dan legislatif itu dihasilkan dari eksekutif dan legislatif yang mentalnya, yang mindsetnya tidak memahami semangat reformasi 98 atau demokrasi yang ingin kita bangun, maka kita lihat sekarang hasilnya. Kalau tadi saya berbicara indeks, saya sekarang ingin berbicara menggunakan data dari berbagai macam domain. Contohnya dalam bidang pendidikan, saya menyambung dari Pak Wakil Wali Kota tadi tentang pendidikan. Jadi ada 126,5 juta penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun. Ini berbicara seluruh Indonesia. Umur 15 tahun ke atas ini yang sudah bisa menempuh pendidikan tinggi kira-kira, kuliah. Dari 126,5 juta tersebut, yang mendapat kesempatan kuliah ternyata hanya 9,7% seluruh Indonesia. Tidak sampai 10%. Artinya, kira-kira hanya 12 juta penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun tadi yang mendapat kesempatan kuliah. Barang yang beredar adalah asing, ini modal ekonomi komprador. Kita hanya dijadikan alas, hanya dijadikan karpet untuk kepentingan ekonomi asing. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita, dengan cara-cara yang baik, dengan solusi-solusi, dengan gagasan-gagasan. Itulah Partai Umat. Nah, untuk menyingkat waktu, sekarang kita mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri dulu. Sebagaimana kata Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap individu di sini, mulai dari Pak Daris sampai Mas Agung, sampai Pak Dedi, sampai semua, ya, itu punya tugas, punya amanah-amanah tertentu ketika kita lahir di bumi ini. Ini secara individu, dan ini adalah statement yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Kalau dilanjutkan ayat tadi, malaikat protes, bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi kemudian Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Karena malaikat protes, ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah tersebut, ya, yang berbuat kerusakan di dunia itu. Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Jadi secara individu kita punya, ya, amanah-amanah untuk kita selesaikan, untuk kita lakukan. Dan dalam rangka mencapai atau melaksanakan amanah tersebut, kita diberikan kemampuan, kita diberikan keinginan, iradah, dan seterusnya. Sekarang sebagai individu tentu tidak mungkin kita menyelesaikan masalah yang ada. Tidak mungkin, ya. Maka tadi seperti dibacakan Qorik tadi, bagaimana? How? Caranya? Di Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu harus membentuk sekelompok perjuangan ummatan wahidatan yang satu, yang utuh, seperti benteng. Apa arahnya? Menyeru kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan yang kita punya di sini, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi adalah transformasi dari amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita berbicara amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah relevan terhadap ruang lingkup kehidupan kita individual, kemudian secara keluarga, familial, ataupun masyarakat yang skalanya terbatas, komunal. Ketika kita berbicara dalam ruang lingkup kehidupan bernegara, kita berbicara bagaimana negara memenuhi hak-hak warga negaranya. Maka kita berbicara tentang penegakan keadilan. Maka kita berbicara tentang al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Takbir. Ali Imran 104. Sudah jelas kita harus membuat kelompok, kita harus membuat barisan, dan itu tidak mungkin Partai Umat sendiri.
tidak mungkin partai umat sendiri. Ya, tidak mungkin kita eksklusif. Kita harus bekerja sama dengan segenap anak bangsa lain, dengan PKS, dengan DMI, dengan Muhammadiyah, dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan pemerintah, ya, dari Partai Perindo dan segala macam. Semuanya. Karena kalau kita sendiri-sendiri, ini justru di 105 Ali Imran ayat selanjutnya, ini kita diingatkan. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan kamu itu jangan seperti orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mimba di maja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan yang jelas. Kalau tadi orang yang berkumpul kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dikatakan sebagai orang yang muflihun, al-muflihun, yang menang, yang jaya, yang sukses. Kalau kita bercerai-berai dikatakan sebagai orang yang dapat azab yang azim, yang besar. Oke, jadi ini rumus bagaimana kita membangun perjuangan ke depan. Sahabat-sahabatku semua, sebagai partai politik, maka kita perlu menempuh jalur konstitusional, bukan jalur-jalur ekstra parlementer. Ya. Kita sekarang perlu membidik ya, menuju 2024. Ya. Persiapan kita yang pertama saat ini adalah bagaimana insya Allah memperjuangkan partai ini menjadi peserta pemilu. Insya Allah siap? Ya. Insya Allah siap? Ya. Insya Allah siap. Maka setelahnya kita harus punya proyeksi untuk menduduki kursi-kursi legislatif, bahkan juga eksekutif. Dari kursi legislatif itulah nanti kita bisa bersama eksekutif merumuskan undang-undang, melakukan amandemen terhadap undang-undang yang tidak pro kemaslahatan umat, yang multi tafsir, yang karet dan seterusnya. Menjadi eksekutif, kita bisa dengan satu tanda tangan kita insya Allah membuat kebijakan yang menyelamatkan banyak orang insya Allah. Jadi sahabat-sahabatku semua, insya Allah Anda siap semua untuk menjadi calon legislatif? Ya tentu nggak semua ya, harus ada strategi. Tapi ini untuk mengatakan secara umum, insya Allah semua siap? Ya. Eksekutif, insya Allah siap? Ya. Kepala daerah siap? Ya. Insya Allah, kita doakan ya. Nah, siap ini perlu kita kuantifikasikan, perlu kita manifestasikan menjadi satu yang nyata, perlu kita persiapkan sejak diri kita sekarang. Dan ingat, yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk membangun kekuasaan di mana yang bisa kita gunakan untuk ini, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Bukan kekuasaan yang syahwat duniawi, bukan yang petantang petenteng, yang kemudian lupa dengan masyarakat. Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amin. Jadi ini selalu saya tanya, walaupun ini di DPD, tidak masalah, relevan. Siapa yang sudah memproyeksikan diri menjadi bacalek insya Allah tingkat 2? Angkat tangan. Tingkat 2 dulu, angkat tangan. Ayo, nggak boleh malu. Ini untuk perjuangan. Kalau malu nanti kita diisi orang-orang yang nggak tahu malu. Tingkat 2 ya. Sekarang tingkat 1. Tingkat 1, ayo masih kurang ini. Ini masih 34, kita masih butuh 400. Berapa terdapil tadi? 7 ya? 7. Bahkan RI ada nggak dari sini? RI ada nggak dari sini? Tuh, 2. Sebelah sini? RI? DPR RI, ayo. Ya. Sekarang eksekutif, wakil atau wali kota? Pak Imam nggak apa-apa Pak, di angkatan nanti kita jadi catatan kita Pak, jadi pertimbangan kita juga. Enggak, sekali lagi ini bukan syahwat duniawi dan pribadi, semata-mata untuk menegakkan keadilan di Indonesia, khususnya kota Depok ini. Ya. Siapa yang sudah proyeksikan menjadi wakil atau wakil wali kota? Menjadi wakil wali kota atau wali kota? Coba angkat tangan tadi. 3, 4. Ya, kalau itu di Kabupaten Bogor ya, masing-masing di DPD-nya. Oke. Begitulah, kita harus punya proyeksi jelas. Oh, ini saya lanjut ini. Belum selesai. Wakil gubernur atau gubernur?
Wakil gubernur atau gubernur? Pak Daris? Bupati. Bupati. Bahkan menteri. Siapa yang bersiap dan proyeksikan diri menjadi menteri? Tuh. Enggak. Kemarin kita mengatakan kita tidak setuju dengan IKN. Tapi kita bisa setuju syaratnya kepalanya ada Buniani. Ya, karena kita takut Ahok yang maju waktu itu. Kita ingin musuh bebuyutannya. Ya, ini untuk menyemangati kita semua dan mengingatkan kita bahwa kita harus menyiapkan sejak sekarang. Setelah menteri, bahkan wakil presiden atau calon presiden. Bukan tidak mungkin jika Allah berkehendak, insya Allah gugatan kita judicial review untuk PT 0% itu dikabulkan. Kemudian memungkinkan kita juga untuk mencalonkan presiden. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup sahabatku. Jadi insya Allah apa yang kita proyeksikan, apa yang insya Allah kita rencanakan ke depan, ini sebagai penyemangat kita, itu akan tentu melelahkan, akan kering kalau kita tidak hubungkan dengan dasar-dasar spiritual. Jadi kalau kita perhatikan surat Ibrahim ayat 24-25, jadi bagaimana Allah membuat perumpamaan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bagaimana, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan apa? Terhadap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini termasuk adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perumpamaan dari kalimat tauhid kita tadi? Dari tauhid kita tadi. Perumpamaannya adalah kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah, yang bagus. Yang apa? Asluha thabitu wa faruha fis sama. Yang akarnya itu menghujam ke bawah kuat, yang cabangnya menjulang ke atas. Kemudian di ayat 25, pohon tersebut memberikan buah atau manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Dan demikianlah Allah membuat perumpamaan agar manusia mengingat. Jadi tauhid kita itu jangan berhenti saja pada dimensi akidah. Tentu itu dimensi paling penting, di mana kita mengatakan la atau tidak terhadap yang selain Allah. Namun dari perumpamaan Allah terhadap tauhid tadi di surat Ibrahim ayat 24-25, ternyata kita perlu memanifestasikan, mewujudkan tauhid kita tadi, menarik atau expand hingga dimensi sosial, dimensi pergerakan, dimensi amar ma'ruf nahi munkar, dimensi al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Maka lawan kezaliman dan tegak keadilan, sesungguhnya insya Allah kita sedang menegakkan tauhid kita. Jadi kita sedang mengusahakan dunia kita, insya Allah sekaligus sedang mengusahakan akhirat kita. Jadi ikhlaskan sahabat-sahabatku dalam perjuangan ini. Karena ini adalah sesungguhnya bagaimana kita langsung kepada Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan kita. Jadi setiap inci perjuangan kita ini, jika dimaknai dari sisi tauhid tadi, insya Allah akan lebih bermakna, insya Allah tidak melelahkan, dan insya Allah akan mengantarkan kita sampai tujuan yang kita idam-idamkan. Kiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semuanya sehat selalu, perjuangan masih panjang. Dan kemudian tadi sekali lagi ingat Al-Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kamu seperti orang yang berselisih dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Mimba dimaja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangannya jelas. Ini sesuatu yang inevitable. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan di partai politik adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana kita mengorganisasi, mentransform menjadi energi yang lebih besar, energi yang lebih positif, itu adalah tantangan buat kita semua. Jadi mohon diingat. Sekaligus insya Allah mohon doanya
kita akan melanjutkan pelantikan. Jadi 2 hari lalu kita kembali dari, alhamdulillah kita baru saja melantik Papua Barat, DPW Papua Barat di Manokwari. Ya. Dan saya terenyuh, ini saya sampaikan kabar baik ke sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah Sumatera kita sudah selesaikan. Dan kita melihat bagaimana bendera-bendera Partai Umat berkibar di jalanan Banda Aceh sana, bagian barat Indonesia. 2 hari lalu kita saksikan bendera-bendera Partai Umat ada di tengah jalan Manowari di Indonesia bagian timur sana. Alhamdulillah begitu nyata. Kira-kira begitu sahabatku semuanya, selamat berjuang dan selalu jaga persatuan. Dan saya tutup dengan satu ayat sebagaimana perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Boleh saya tutup dengan pantun? Ini pantun SOP, sudah saya bacakan mungkin 20 kali di pelantikan-pelantikan. Yang sudah mendengar pura-pura belum mendengar. Depok ya, ini ya, kota Depok. Sebelum kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di kota Depok telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus dari DPW ada Sejati dan pengurus yang lain. Kemudian kita sempat sedikit silaturahim sebentar tadi ke masyarakat yang ada di pasar. Kemudian kita ke lokasi ini ke dapur sini Pak. Jadi tadi kita melakukan pelantikan DPD Partai Kota Depok, kemudian juga 2 sayap. Jadi kita punya 2 orkom sejauh ini. Ada Garda Umat, Gerakan Generasi Muda Umat, itu orkom untuk anak-anak muda. Kemudian yang kedua adalah Permata Umat, Perempuan Utama Umat. Jadi juga kita lantik untuk DPD Kota Depok. Alhamdulillah berjalan lancar. Kira-kira gitu. Target sendiri untuk Kota Depok? Ya. Nanti kalau target lebih pas nanti Pak Ketua DPW atau Pak Ketua DPD, tapi mungkin saya sampaikan secara nasional dulu bahwa melihat situasi negeri saat ini, maka kita perlu proyeksi yang jelas baik di legislatif maupun eksekutif ya. Selama legislatif kita punya proyeksi harapan itu nanti 1 dapil, ini bicara RI ya. Berarti ada 81 dapil, itu harapannya ada 1 anggota legislatif. Itu tentu perlu dijabarkan bagaimana kita memetakan itu ke dalam proyeksi DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Tadi saya mendengar ada target-target bagus, mungkin bisa disampaikan Pak Sidaris atau Pak Radia, silakan terkait Kota Depok. Dia selesai ketemu dulu nih, izin satu lagi. Ya. Ini kan ada wacana juga ini di luar dari konteks yang hari ini Pak. Ada wacana bergulir dari beberapa tokoh partai kaitannya dengan penundaan pilkada. Kalau penundaan pemilu, nah, dan wacana jabatan Jokowi 3 periode. Nah, kalau dari Partai Umat sendiri menyikapi hal itu seperti apa? Ya, pertama gini, kita menganggap usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu usulan yang inkonstitusional dan juga delusional, tidak masuk di akal. Pertama, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 22E itu mengamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu setiap 5 tahun sekali jelas. Kemudian Presiden maksimal 2 kali itu pasal 7 jelas. Jadi usulan itu jelas bertabrakan sendiri dengan UUD 45 secara otomatis. Kemudian yang mengherankan, usulan ini digulirkan oleh beberapa orang, beberapa juga ketua umum partai yang sesungguhnya partainya adalah tadi kami sampaikan anak kandung dari reformasi 98, dan semangat reformasi 98 adalah membangun demokrasi yang sehat ya, yang utuh, yang ada checks and balances. Nah, tapi itu jadi kalau kita lihat mereka mungkin kemungkinannya 2, pertama memang sadar kemudian durhaka terhadap reformasi 98, kedua memang mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak tahu tentang sejarah reformasi 98 yang itu menurut saya bisa saja terjadi. Jadi 2, singkatnya inkonstitusional dan delusional terhadap usulan tersebut. Jadi kalau kami Partai Umat jelas menolak. Pak, tadi kalau dari agenda reformasi itu kan dari Bapak sendiri menyampaikan agak melenceng ya Pak. Itu apa sih penyebabnya dan apa yang akan dilakukan Partai Umat untuk mengembalikan ke agenda reformasi tersebut? Kalau kita lihat gejalanya kan 2, pemerintah semakin represif. Padahal
gaya-gaya otoriter, gaya-gaya autokrasi itu warisan Orde Lama yang berusaha kita kubur jauh-jauh dalam-dalam, kemudian kita bangun kebebasan bertanggung jawab dalam berbagai arus masyarakat dan seterusnya. Itu kalau kita lihat sekarang jejaring otoritas yang dimiliki pemerintah digunakan untuk kembali membuat limit, membuat batasan-batasan sehingga berpendapat saja bisa menggunakan pasal-pasal karet atau karet itu kemudian untuk membungkam. Nanti tanya Bang Budi ya lebih jelasnya, karena juga sebagai korban menurut kami dari UIT kita juga lihat nggak usah jauh-jauh awal pandemi itu atau bisa revisi KUHP ya, itu ada pasal penghinaan terhadap presiden yang dulu sebelumnya belum ada. Jadi hal-hal semacam ini bentuk dari bagaimana pemerintah menggunakan otoritasnya untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam memberikan gagasan dan seterusnya. Dan itu jadi kita setback ke Orde Baru lagi. Jadi itu contohnya. Kemudian DPR menurut kami ini disfungsional dan impoten. Fungsi checks and balances-nya tidak berjalan. Kalau kita lihat sekarang ada lemparan ide dari eksekutif kemudian disambut ya saja, hanya mengangguk saja, tidak adalah fungsi lagi untuk mengkritisi, padahal itu yang seharusnya dibangun, yang dimiliki oleh DPR kita, melalui DPR RI ya, harus menjalankan fungsi checks and balances. Ingat, dulu kita bermimpi, ketika zaman Orde Baru kita bermimpi punya legislatif yang on equal footing dengan eksekutif, yang sejajar. Zaman dulu ingat gaji DPR itu masih ada di pemerintah. Sekarang sudah kita bersejar lagi, tidak ada lembaga super power seperti MPR, presiden menjadi mandataris rakyat, bukan mandataris satu lembaga saja. Nah ini harusnya kita perjuangkan terus. Jadi reformasi itu satu pintu, bukan satu hari berakhir begitu, tapi untuk kita lanjutkan, untuk kita bangun kembali. Bukan bangun kembali, untuk kita teruskan. Jadi belum tuntas. Nah ini kalau kita melihat dibelokkan oleh orang-orang yang menurut saya tidak paham. Pilihannya dua, dia paham, tapi kemudian karena kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya membuat dia sangat tidak paham. Kedua memang tidak paham. Tapi dua-duanya yang mohon maaf itu orang bodoh. Pak, kan saat ini kita sedang dikuasai oleh oligarki pengusaha dan oligarki partai. Dan partai umat sebagai partai identitas melihatnya seperti apa? Dan di tanda kutip kan tidak bisa bergerak untuk menghadapi mereka sendiri. Bagaimana? Nah, melanjutkan jawaban yang tadi juga. Jadi bagaimana Partai Umat akan melakukan ke depan gitu ya? Ya sebagai partai kita tentu menempuh jalur perjuangan politik, perjuangan konstitusional. Kita memproyeksikan diri untuk menempati kursi-kursi legislatif, kemudian kursi-kursi juga eksekutif. Harapan kita nanti kita menempati kursi-kursi tersebut dalam proyeksi yang secara kuantitas juga signifikan, secara kualitas juga signifikan. Jadi harapannya kita bisa membangun kekuasaan dengan menduduki kursi-kursi tersebut. Sekali lagi bukan kekuasaan yang sifatnya syahwat duniawi, tapi kekuasaan semata-mata untuk seperti ideologi perjuangan kita adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kita kembalikan, kita revisi, kita amandemen undang-undang yang tidak pro kemaslahatan umat, yang karet tadi. Kita buat peraturan-peraturan yang sebagai eksekutif ya, kebijakan-kebijakan yang pro kemaslahatan umat. Contoh oligarki tadi. Bagaimana kita bisa kalah terhadap mafia minyak goreng, mohon maaf. Mafia minyak goreng ini contoh nyata. Bagaimana pemerintah tidak bisa ataupun seakan-akan tidak punya tenaga, tidak punya taring lah terhadap mafia minyak. Ya karena ini bisa diduga, patut diduga lah. Karena bagian dari mafia ini ya oknum pemerintah kita juga. Dan itu yang selalu kita dengar. Selalu kita dengar tidak jauh dari lingkaran kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Seperti yang dilaporkan oleh dua aktivis yang kemarin ditahan itu juga berkaitan dengan satu pemerintah kita, satu menteri kita juga ada di kemarin banjir di mana sangat Kalimantan Timur gimana banjir ya? Ya keseluruhan itu Kaltara itu. Kalimantan Timur banjir 2 hari lalu. Oh Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sungai Kapuas. Sangatta itu ada KCP ya, ada Kaltim Primapol ya. Itu batu bara terbesar di Indonesia dan kita tahu milik siapa. Tidak jauh dari lingkaran ini juga ujung-ujungnya. Dan itu limbahnya menyebabkan pendangkalan sungai, kemudian pembunuhan hutannya menyebabkan banjir bandang. Ya. Ini melebar sedikit tapi itu kesan aja. Pak, satu lagi Pak,
elemen yang hendak diraih oleh Partai Umat. Kan partai identitas banyak, PKS, PKB, P3. Sedangkan Partai Umat sendiri berada di lingkaran mereka. Bagaimana cara merangkul umat dan kaum milenial yang menjadi sasaran bagi? Yang pertama saya ingin komentari tentang politik identitas. Untuk dalam konteks ini apa salahnya kita? Apa salahnya kita punya identitas dalam orang-orang yang sekarang menguasai ataupun pemegang kekuasaan itu kemudian tidak punya identitas. Jadi saya ingin pakai counter argumen lah. Selama ini kita selalu disanjurkan dengan sebuah politik identitas berbahaya dan segala macam. Sekarang apa salahnya? Apa salahnya kita berasas Islam rahmatan lil alamin. Nilai-nilai Islam yang kita jadikan dasar, tapi outputnya untuk rahmatan lil alamin untuk seluruhnya, tidak hanya orang Islam. Kemarin kita habis pelantikan di Papua Barat, alhamdulillah. Ketua DPW kita, saudara kita non muslim, pengurus-pengurus kita, saudara kita non muslim lagi. Jadi kita mendefinisikan politik identitas gaya baru ya, yang sehat, justru yang jelas ada perjuangannya, ideologinya, kita lawan kezaliman, tegakkan keadilan, dan insya Allah seperti itu. Apakah melihat kalau di Papua melihat karakteristik wilayah setempat sehingga kita merubah identitas menjadi sesuai dengan dominan setempat? Papua Barat ya, Ya, kita tidak mengubah apa-apa. Jadi asas kita Islam rahmatan alamin sudah sesuai juga di sana. Nilai-nilai Islam yang kita bangun misalnya, yang kita gunakan itu nilai-nilai universal, bisa diterima semua. Cuman outputnya ini untuk seluruh alam ya, untuk manusia bahkan untuk alam lingkungan dan seterusnya. Jadi kita tidak ada masalah di NTT banyak saudara kita non muslim pengurus juga. Di Sulawesi Utara banyak kabupaten 90% non muslim. Itu yang jadi pengurus kita juga. Papua Barat ketua DPW-nya Jemi Morin, Haris Joku semuanya non muslim dan ini yang bagus dari Papua. Saya baru pertama kali ke Papua Barat ya. Jadi kita melihat ternyata mereka itu seharusnya jadi proyek percontohan bagaimana hidup dalam keanekaragaman. Jadi kita harus belajar banyak dari keanekaragaman pluralisme itu karena keterbatasan mereka atau bagaimana? Bapak melihatnya? Oh bukan, kelebihan. Menurut saya kelebihan. Keanekaragaman itu kelebihan. Dan asing, ya, orang asing, internasional melihat reformasi 98 itu dilihat sebagai democratic outlier, demokratik yang kok bisa gitu, orang asing melihat kok bisa. Kenapa kok bisa? Yang pertama ya, jadi kok bisa dalam konteks positif ya, ini hebat Indonesia, alhamdulillah gitu, dinilai. Itu reformasi 98 ya, demokratik outlier. Mengapa? Karena kita berhasil, segenap umat ya, berhasil menempuh atau membangun namanya, mencetuskan reformasi 98, di mana masyarakat kita itu multi etnis, juga multi agama. Kemudian saat itu kita sedang krisis moneter yang melanda Asia. Itu sebenarnya pujian dari Asia dan itu valid ya. Coba dibaca artikel terakhir dari Thomas Power dan Yves Warburton. Jadi mereka memuji, dan ini referensi ada 4, 5, 6 jurnal-jurnal ternama itu mengatakan itu. Mereka memuji kita reformasi 98. Pak, terkait tadi ya, berarti satu untuk di DPR RI ya, itu kiat-kiat apa saja dan apa sih yang menarik untuk menarik masyarakat untuk memilih Partai Umat, dan bagaimana Partai Umat menyikapi terkait presidensial threshold sendiri? Ya, saya berbicara level nasional nanti ya, yang teman-teman ini dibagi wilayah strategis, strategi umum. Insya Allah besok 2024 populasi DPT-nya linear dengan populasi Indonesia itu 60% adalah yang berumur 17 hingga 40 tahun. Nah, sisanya adalah 40 tahun itu 40%. Kalau kita lihat dipublish di Kompas Agustus atau apa ya, ada namanya Index Peterson, ya, Electoral Volatility. Index Peterson itu mengatakan ya, semakin nilainya kecil, semakin stabil perolehan suara partai. Indeks Peterson pemilu 2019 itu yang terendah dalam sejarah pemilu Indonesia. Artinya apa? Partai-partai itu sudah punya preferensi pemilihnya sendiri. Orang-orang sudah punya preferensi pemilihnya sendiri. Saya milih partai A, itu cenderung milih partai A, partai B, partai B. Jadi ini tantangan buat kita bagaimana partai B. Tapi ingat, ini ada sedikit tsunami kecil ya. Kita lihat beberapa partai besar bergoyang dari dalam. Ya, karena perbedaan kepentingan ini, kita lihat mungkin 3 partai lah. Nah sekarang sasaran kita yang mana ya? Jadi kalau kita lihat, saya coba terjemahkan
indeks volatility ini yang paling kecil ini itu banyak direpresentasikan populasi Indonesia di atas 40 tahun. Itu lebih masuk akal karena partisipasi pemilu itu tahun 2019 hanya 70% kurang. Jadi kebanyakan 30%, ini hipotesis saya, itu kebanyakan anak muda. Jadi sudah penuh sesak yang di atas 40 tahun ini oleh preferensi partai-partai yang kuat tadi, walaupun agak bergoyah. Kita insya Allah punya ceruk di sana. Loyalis Amin Rais, loyalis Elis Kaban, dan berbagai macam kelompok masyarakat yang merasa ideologi perjuangannya sama. Tapi yang insya Allah belum relatif terlalu digarap, yang lahannya masih jauh, justru yang populasinya besar 60% ini adalah yang 17 hingga 40 tahun. Nah, menggarapnya bagaimana? Makanya kita punya garda umat. Itu untuk mendekati dengan bahasa-bahasa anak muda. Kita kemarin punya program pencalekan dini, salah satu subprogramnya adalah 10.000 bacalek muda. Karena total kursi di Indonesia ada 19.000. Kita harapkan ya kira-kira 50% nanti bisa anak muda. Dan sekarang keterwakilan anak muda, terutama DPR RI di bawah 25 tahun hanya 4%. Perempuan isu lain lagi dok, ditambah lebih diskusi, perempuan hanya 9%, 18%, masih kurang. Jadi strateginya kita merawat ceruk yang sudah ada, maintain, yang insya Allah sudah established, dan itu kebanyakan 90. Ini statistical subjektivitas ya. Kira-kira 95% itu pengurus partai umat dari proses kelahiran hingga saat ini itu yang kira-kira di atas 10 tahun tadi. Adapun sekarang kita berusaha menggait ya, mendekati anak muda dengan bahasa-bahasa mereka, dengan cara-cara mereka, ini lahan baru. Jadi maintain pohonnya sudah ada, kemudian tanam di lahan yang baru. Insya Allah seperti itu. Jadi kami namakan politik 2 dimensi. PT sendiri? PT presidensial atau parlemen? Presidensial. 20% itu Pak. Ya gimana partai umat menyikapi itu? Apakah PT 0% ya? Iya. Partai umat ini diketuai oleh Bang Budi, timnya. Kita mengajukan judicial review sudah sebulan lebih ya. Kita ajukan Desember ya. Bahkan sudah Desember kita ajukan. Januari. Itu bersama tim kuasa hukum dari Refli Harun dan Denny Indrayana. Kita judicial review kita ajukan. Ini sedang menunggu hasil. Ya, sudah 2 kali sidang. Jadi kita berharap tidak ada 0% lah, tidak ada PT. Sehingga pertama gini. Kita semua ingin Indonesia maju kan ya? Kita ingin semua bermimpi Indonesia gemilang. Nah, formula untuk Indonesia gemilang, Indonesia maju, itu salah satu variabel terpenting adalah kepemimpinan nasional yang pas, yang handal, yang paham. Nah, ini kepemimpinan nasional tidak mungkin kita serahkan kepada sekelompok orang yang itu saja namanya, yang kita sudah kenal tipologinya Stalin 3 uang, yang sesungguhnya tidak merdeka karena tidak merdeka dari oligarki, dari konglomerasi, dari korporasi, dan seterusnya. Kita tahulah nama-namanya. Kita ingin alternatif pemimpin. Bahkan yang umurnya juga jangan dibatasi 40 tahun. Ya. Dulu sebelum peraturan undang-undang 2000 berapa? 2017. 2007. Sebelumnya itu kan boleh 35 tahun capres. Jadi kita ingin alternatif lebih banyak ya, yang mewakili juga populasi Indonesia ini sesungguhnya kan 17 hingga 40 tahun adalah anak muda, dan populasinya 60%. Jadi kita harusnya mustahilkan memilih pemimpin hanya berdasarkan pencitraan yang mengecoh, hanya berdasarkan cita-cita yang palsu, yang sesungguhnya tidak paham ideologi atau falsafah perjuangan bangsanya, tidak paham kebudayaan bangsanya, tidak paham kebutuhan mutlak bangsanya. Harusnya sekarang kita berlomba-lomba dengan kriteria, bukan langsung tembak ya. Tembak ini namanya, kita kunci namanya ini dan itu. Menurut saya ini sebagai masyarakat kita harus sebarkan ya melalui kawan-kawan media ini. Kita harus aware dengan kriteria, maunya seperti apa yang cocok dengan Indonesia. Jangan sebut nama dulu. Kalau sudah sebut nama kita kunci, kita tidak tahu track recordnya. Ya dulu ada calon, sekarang didulukan, dulu juga bagian dari sebelah dan seterusnya. Mohon kita mungkin bisa bersama seperti itu. Harusnya membangun kriteria. Dengarkanlah panggilan sanubari, tangisan para pendiri negeri. Selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintahnya.
Lautan, bumi, air, pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat